Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda tuan puan yang sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, maka kesempatan ini kita akan sedikit merenung membahas berkaitan dengan kemerdekaan sebagai hamba Allah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, ayah bunda tuan puan abang kakak sekalian, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita, yang telah Allah fasilitasi dalam perjalanan kehidupan kita, terutama berkaitan dengan kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita hingga kita mencapai 80 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kemerdekaan adalah merupakan amanah besar yang harus kita syukuri. Kita harus isi dengan perbuatan yang mendatangkan manfaat sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar bebas dari belenggu penjajah, akan tetapi juga bebas untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengingatkan kita dalam Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, melainkan dalam penciptaan kedua makhluk itu supaya mereka menyembah kepadaku. Pada Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 186, Allah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mereka itu berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan kepada kita dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat kita. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Dzar, Jundun bin Judalah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian Nabi tegaskan, wa atbi sayyi'atal hasana tamhuma wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ikutilah keburukan yang kamu kerjakan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu kerjakan, dan bergaulah dengan manusia yang berakhlak mulia. Hadirin yang sama berbahagia, Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah ketika hati kita
tidak lagi diperbudak oleh kehidupan dunia, melainkan hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merdeka adalah hati yang senantiasa terpaut kepada Allah, yang menjadikan ridhonya sebagai tujuan utama dalam setiap tindakannya. Kemudian Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan kepada kita, kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk menjalankan ajaran agama Islam secara totalitas, secara kafah. Dalam setiap aspek kehidupan, kemerdekaan ini harus kita manfaatkan untuk membangun masyarakat berlandaskan nilai-nilai yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, poin penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama, kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan fisik, akan tetapi kemerdekaan itu adalah merdeka dari segala bentuk perbudakan yang bersifat duniawi dan hawa nafsu. Mari kita merenungkan, sudahkah kita benar-benar merdeka dari belenggunya dunia? Yang kedua, menggunakan kemerdekaan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan diri kita daripada larangannya. Jadikan setiap detik hidup kita sebagai ibadah kepadanya. Yang ketiga, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam ibadah, akhlak maupun muamalah. Beliau adalah contoh terbaik bagi kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menggunakan momentum kemerdekaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekecil apapun kontribusi kita akan sangat berarti bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, yang menjadi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jangan biarkan perbedaan menjadi sumber perpecahan, tetapi jadikanlah sebagai kekuatan untuk membangun bangsa kita ke depan. Yang keenam, menggunakan kemerdekaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang ketujuh, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan dengan cara menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Mari kita buktikan rasa syukur kita dengan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, saudara-saudaraku seiman yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya kemerdekaan ini adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Maka jangan sia-siakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita gunakan kemerdekaan ini untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap ucapan kita sebagai zikir, dan setiap tindakan kita sebagai amal saleh. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita tingkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah yang sejati. Mari kita bangun bangsa ini dengan nilai-nilai Islam yang luhur, agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka mengisi kemerdekaan kita dengan kebaikan. Kemerdekaan adalah merupakan jembatan emas menuju ridha Allah. Mari kita berjalan di atas jembatan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, agar kita dapat meraih kebahagiaan abadi, bukan hanya sekedar di dunia, tapi kelak di akhirat kita pun mendapatkan kebahagiaan yang sempurna karena ketaatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.